Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut pertemuan terakhir untuk teori bahasa dan automata oleh saya dengan Sulaini. Jadi kita sekarang akan belajar pushdown automata atau PDA, di mana PDA adalah mesin otomata yang diimplementasikan dengan stack. Dia mainnya tumpukan sehingga hanya terdapat operasi push untuk masuk dan pop untuk keluar. Terus untuk stack atau tumpukan ini, kebetulan saya kemarin habis ngajar struktur data, dia menggunakan prinsip FIFO atau last in first out. Intinya, sebuah stack selalu memiliki top of stack, ada top stacknya, dan elemen-elemen stack itu akan masuk ke dalam stack dengan metode push, masuknya dengan metode push, keluarnya dengan pop tadi kan. Oke, lanjut langsung definisinya. Dia memiliki 7 tuple M, di mana isinya adalah key untuk himpunan hingga stata, terus ini ada sigmanya untuk alfabet input, terus ini ada gamma untuk alfabet stacknya, terus key 0 nanti elemen key atau himpunan hingga stata, key 0 sendiri merupakan stata awalnya, terus Z0 elemen gamma tadi, simbol awal stack, dan ada A subset dari key, himpunan stata penerima. A itu himpunan stata penerima. Intinya nanti rumusnya begini, ini ada lambang delta, ini untuk hampa, ini tadi gamma. Nanti kita langsung lihat ke soal aja. Untuk yang PDA ini dibagi jadi dua, ada yang deterministik sama ada yang non-deterministik. Oke, yang pertama untuk activity sendiri, kita belajar yang PDA deterministik, karena yang lebih mudah. Misalnya ada key, tadi key itu apa? Key itu, nih, himpunan hingga stata. Himpunan hingga stata, isinya adalah key 0, key 1, key 2. Jadi stacknya ada nanti key 0, key 1, key 2. Lalu untuk sigmanya ada A, B, C. Jadi elemennya adalah A, B, C untuk inputnya. Terus A-nya, berakhirnya akan di key 2. Ini untuk gamanya akan berakhir di, dia selalu, kan kita ini inputnya ada yang C, tapi untuk gamanya, untuk top stack-nya nanti, untuk hasilnya cuma ada A, B, sama Z0. Tuh, di sini kalau kalian lihat, untuk top stack dan hasilnya hanya A, B, sama Z0, nggak ada C di sini. Oke, terus lanjut. Jadi misalnya ada soal kalimat A, B, C, B, A nih. Kita lihat dari tabel ini, berdasarkan dari tabel ini, gimana cara menyelesaikannya. Pertama, kan tadi himpunan startnya, start awalnya itu kan pasti di key 0. Jadi kita langsung tuliskan key 0. Terus di sini tulis kalimatnya soalnya, terus dimulai dari Z0. Kenapa dari Z0? Karena tadi simbol awal stack-nya itu atau gamanya adalah Z0. Jadi di saat stack-nya dimulai dari key 0, untuk yang simbol awal stack-nya dimulai dari Z0. Itu. Terus kita lihat key 0 ke A. Key 0 ke A dengan stack-nya yang Z0. Gitu ya cara bacanya. Jadi kita lihat statanya key 0 ke huruf A dengan stack-nya yang Z0. Kita lihat ke tabel, key 0 ke A dengan top stack Z0 gitu kan. Terus ternyata hasilnya key 0 A Z0 nih. Sudah, berarti kita tulis key 0 A Z0. Sedangkan kalimatnya udah sisa B, C, B, A, A-nya hilang, gitu kan, kayak biasa. Ini kenapa tahu-tahu ada A di sini, artinya apa? Yang di saat awalnya top stack-nya Z0, sekarang top stack-nya ganti jadi ada A. Ibaratnya dalam tumpukan itu yang awalnya isinya cuma Z0 nih, dalam tempat ini, sekarang isinya nambah ada A. Jadi ini top stack-nya. Kalau misalnya di pop, yang mana yang di pop? Yang A atau Z0? Pop itu keluar, berarti yang A, karena tumpukan itu selalu dari paling atas yang harus di pop. Oke, kayaknya ini udah jelas lah ya. Terus lanjut lagi nih, ini buat nulis, maksudnya langkah yang ke-1. Kita makanya kan ini tabel ada sampai 12, ini yang ke-1-nya kita pakai. Oke, terus lanjut lagi, key 0 ke B, dan top stack-nya A. Jadi kita nggak lihat lagi Z0-nya, kita lihat yang paling kiri, lihat top stack-nya. Key 0 dengan statanya dengan inputnya B, terus top stack-nya A. Yang mana kira-kira? Ntar saya udah nyiapin ini, biar kita nggak bolak-balik. Ntar ya.
Salah. Ya, sudah. Oke, nah ini. Ginikan dulu. Biar nggak pusing. Lanjut lagi kan. Tadi Q0 yang ke B dengan topseknya A. Yang mana nih kira-kira? Q0 yang ke B terus topseknya A. Oh, yang ini nih. Oh, salah. Gimana? Ternyata yang ini katanya. Q0 yang ke B ke A. Saya ganti. Ya, kecil. Oke. Berarti yang nomor 4. Kita tulis nomor 4. Terus kalimatnya B-nya hilang. Kan katanya yang 4 ini nanti hasilnya Q0 sama BA. Maksudnya apa? Maksudnya kita tulis nanti Q0 kayak biasa. Terus lanjut nanti tambahin B. Kenapa A sama Z0 nya masih ada walaupun ini cuma BA? Karena maksudnya apa? Nanti hasilnya top stack-nya akan paling topnya, paling atasnya adalah BA. Berarti kan topnya yang paling kiri nih, berarti yang B top stack-nya. Tapi karena sebelumnya udah ada A sama Z0 dalam tumpukan, ya udah kita tulis juga. Jadi yang sebelumnya kita tulis, tambah yang paling kiri di sini. Kalau misalnya di sini belum ada A, ya udah kita tetap tulis A-nya sesuai hasil inilah pokoknya. Kita tulis ini dulu, terus kita sesuaikan yang sebelumnya lagi. Oh, ada Z0 juga, ya udah masukin lagi aja di tumpukannya. Karena emang udah ada di tumpukannya kan dari awal. Memang Z0 dulu, terus ada A, terus ternyata topseknya B nih, sekarang nambah. Ya udah B, topseknya ini sekarang. Oke, terus lanjut lagi Q0 yang ke C. Q0 yang ke C, tapi topseknya B. Yang mana kira-kira? Q0 ke C, topseknya B ini kan? Nih, nomor 9, ya nggak? Q0, C, topseknya B. Ternyata outputnya Q1, B. Ya udah, langsung kita tulis Q1. Terus, kan ini udah topseknya B. Ternyata topseknya B lagi nih. Ya udah, tulis lagi aja kayak yang sebelumnya. B aja 0 masih. Tapi C-nya hilang. Jadi sisa B sama A hurufnya kan. Lanjut lagi, Q1 yang ke B. Dengan topseknya B. Berarti Q1 B gitu kan. Nih, yang ini. Nomor 11. Oh, katanya hasilnya Q1 sama nanti ini ada himpunan kosong. Hampa di sini, kalau misalnya hampanya di bagian hasil, berarti nanti kita akan melakukan pop pada stop stack. Jadi gimana nulisnya? Kan B-nya hilang. Karena kita udah Q1 ke B nih, yang ini ternyata nomor 11. Terus udah sisa A doang, Q1, A. Tapi tadi B-nya kita pop ternyata, karena ada E ini kan. Jadi B-nya juga hilang. Kena pop. Jadi udah sisa A sama Z0 doang. Oke? Nah, sekarang topseknya apa saya tanya? Kan tadi B-nya udah di pop. Berarti topseknya A kan? Karena ini udah hilang nih. Hilang. Jadi sekarang topseknya yang ini. Oke? Gitu kan. Lanjut Q1 ke A dengan topseknya A. Yang mana? Cari. Q1 A, topseknya A. Oh, ini Q1 sama E. Lagi-lagi ada E. Nanti di apa berarti? Di pop lagi kan? Kita tulis aja Q1 E. Maksudnya udah kosong ini. Kan A-nya kosong nih. Udah. Kita coret. Jadi sisa kosong. Terus ini di pop A-nya. Karena dia mintanya ini kan. Nomor 10. Ya udah jadi sisa Q1 E Z0. Belum selesai. Yang ini kita lihat lagi Q1 E Z0. Oh, ada nih. Di sini Q2 sama yang di pop lagi. Ya udah berarti kita tulis Q2 E, cuman nggak usah kita pop lagi karena ini udah yang paling terakhir kan Z0 udah sisa. Stacknya udah cuman Z0 doang gitu. Jadi ya udah selesai. Terus kita lihat, oh ternyata berakhir di Q2. Tadi syarat diterimanya apabila A-nya di mana? Lihatnya di A. Kalau berakhirnya diterima atau crashnya, oh A-nya Q2, ya sudah. Karena dia berhenti di Q2, berarti jawabannya diterima kalimat tersebut. Lanjut, misalnya ada kalimat ACB. Lagi-lagi kita tulis Q0 sama Z0. Ini wajib karena emang tadi data awalnya Q0 dan stacknya dimulai dari Z0 juga. Terus kalimatnya ACB. Langsung ke sini. A-nya kita hilangin. Kenapa? Karena kita sekarang lagi yang A gitu kan. Q0 ke A dengan topseknya Z0. Q0 A Z0. Yang ini nih, nomor 1 kan. Ya udah, berarti kita tulis Q0 A Z0 nih. Q0 A Z0, ya kan? Berarti yang awalnya topseknya Z0 jadi A, topseknya. Terus A-nya udah hilang, jadi sisa CB. Sekarang kita lihat lagi. Q0 yang ke C. Q0 yang ke C, mana di sini? Oh, ini nih. Yang ke C, terus topseknya A kan katanya. Berarti yang ini, nomor 8. Katanya outputnya Q1 sama nanti topseknya A. Udah kita tulis Q1,
topseknya A. Kenapa? Sama kayak yang sebelumnya, karena dari awal juga topseknya udah yang A kan. Udah, berarti sama nih, Z0. C-nya hilang, jadi sisa B. Oke, sekarang kita mau yang Q1 ke B dengan topseknya A. Q1 ke B, topseknya A. Ada nggak di sini? Nggak ada kan? Yang inputnya B, topseknya cuma B lagi nih, nggak ada yang ke A. Ya udah, berarti kalau udah nggak ada di sini lagi, maka jawabannya dia crash. Udah selesai, karena ditolak, dia nggak ada di tabel rules-nya gitu. Selesai. Itu untuk yang deterministik. Ya, ini penjelasannya. Penerimaan dan penolakan 3 string dapat dijelaskan kalau string yang ABCBA tadi diterima karena tracing sampai di Q2 kan tadi. Udah, dan stringnya selesai dibaca. Karena satu-satunya yang belum dibaca pun paling cuma hampa. Hampa kan emang udah kosong kan, udah nggak ada lagi nih. Kan? Dan dia berakhir di Q2 sesuai dengan tadi A-nya. Lanjut, kalau yang ditolak, kenapa? Karena konfigurasi akhirnya dia Q1 B AZ0. Tapi tadi kita lihat Q1 B sama A nih, Q1 B sama topseknya A ini tidak terdefinisi di tabelnya. Nggak ada kan? Gitu. Oke, selesai. Sekarang yang non-deterministik. Yang penting activity masih gampang lah ya. Kalian ikutin tabel aja. Tabelnya nanti kalian SS, masukin ke ACT kalian, terus kalian bikin kalimat terserah. Minimal berapa karakter tuh? 5 atau 4 saya suruh. Terus ya sudah, kalian masukkan ke sini. Perlahan-lahan. Gitu ya. Lanjut. Sekarang sama nih, key-nya, Q0, Q1, Q2. Terus ada sigmanya A, B. Q2-nya, A-nya tetap berakhir di Q2. Terus gamanya selalu di A, B, Z0. Oke, tabelnya ini nih untuk deterministik sama non-deterministik bedanya apa? Kalau yang non itu lebih banyak. Jadi kalian pasti agak pusing karena dia yang biasanya hasilnya cuma 1, ini hasilnya jadi 2. Jadi semangat, fokus. Oke, lanjut. Ini ada contoh kalimat misalnya ABA nih. ABA. Terus kita lihat lagi yang kedua. Mana ya? Katakan saya back dulu. Nah, nih yang saya gini nih, yang ini ya. Biar kelihatan, biar saya nggak harus scroll lagi. Pertama, kita tulis sama Q0, Z0 ini pasti karena startnya di situ. Terus ke A dulu. Q0 yang ke A, Z0. Berarti sama kayak tadi nih, yang nomor 1. Cuman ternyata hasilnya sudah beda. Ya kan? Hasilnya udah kayak gini. Berarti kita tulis aja langsung Q0, AZ0, ya kan? Ini AZ0 stack-nya, yang awalnya dari Z0 berubah jadi A, top stack-nya. Ini Q0, tapi kalimatnya kita tulis, ya yang A-nya udah hilang, jadi udah sisa BA doang kalimatnya. Yang ini juga kalimatnya sama BA, tapi ini Q1 Z0 karena melihat hasil ini. Ini sama ini, oke? Udah nih, kayak gini, terus kita lihat lagi. Q0 yang ke B sekarang kan. Q0 yang ke B, top stack-nya A. Ya enggak? Q0 yang ke B, top stack-nya A. Ini kan, nih nomor 4. Katanya apa nih hasilnya? Q0, BA. Oke, yang awalnya top stack-nya A, sekarang top stack-nya B, BA. Jadi top stack-nya B. Z0-nya tetap ditulis kayak biasa. Terus ini tadi itu Q0. Yang ini. Yang ini Q0. Udah kita tulis Q0, terus B-nya udah hilang, jadi kalimatnya sisa A. Gitu kan. Ini pokoknya harus kalian jalanin satu-satu ya, perlahan-lahan emang kayak gitu. Terus ada lagi ternyata nih kanannya Q1, A. Udah kita tulis Q1 A tetap nih sama AZ0. Kenapa? Karena top stack-nya A udah dari awal ini top stack-nya A. Dan ternyata hasilnya juga top stack-nya A. Jadi A lagi, kalimatnya pun udah sisa A kan. Gitu. Jadi, 2 ini bukan dari ini dan ini, tapi dari yang ini doang nih, dari yang satu ini doang. Yang ininya, kenapa nggak ada crash? Kenapa? Karena coba kita lihat Q1 yang ke B dengan top stack-nya Z0. Yang mana? Q1 yang ke B, top stack-nya Z0. Nggak ada kan di sini? Ada nggak? Nggak ada kan? Adanya cuma B, top stack-nya. Nggak ada yang Z0. Berarti crash. Kita tulis aja crash. Udah. Pokoknya yang ini berarti selesai disebut crash. Terus lanjut lagi. Yang Q0 ke A dengan top stack-nya B. Q0 ke A, top stack yang B. Yang ini nih, ya kan? Q0 A, B gitu. Oh, katanya Q0 A, B. Oke, kita lihat. Berarti Q0 A, B. Kenapa ini tetap ada AZ0, terus di sini tahu-tahu ada A lagi? Karena ini tumpukan awalnya udah BAZ0 kan tadi. Kita tulis lagi.
Tapi dia mintanya top stack-nya A nih. Ya udah, berarti kita tambahin lagi A di sini. Gitu. Terus karena A-nya udah hilang, dia jadi kosong, hampa gitu kan. Lanjut lagi, katanya ada lagi nih kan ada 2, Q1, B. Oh ya udah, berarti kita tulis lagi statanya Q1. Ini tadi udah kosong sama kayak yang ini. Terus ininya jadi B nih. Karena dia minta top stack-nya B. Beda sama ini yang top stack-nya dia minta A. Ya kan? Gitu ya. Terus B, AZ0. Udah. Terus yang ini sekarang. Q1 ke A dengan top stack A. Yang mana? Q1 AA nih, yang ini nih. Ya kan? Nomor 10. Dia katanya nanti hasilnya Q1. Terus sama, nih, lambang apa ini? Pop tadi kan. Di pop A-nya hilang. Ini juga hilang. Jadinya hampa. Terus A-nya juga udah di pop. Jadi top stack-nya sekarang Z0 doang. Gitu. Crash-nya udah abaikan saja. Jadi hilang juga, selesai. Gitu. Lanjut. Sekarang Q0 ke yang kosong, ke hampa. Tapi top stack-nya A. Ada nggak di sini? Q0 ke yang hampa. Nih, ini kan top stack-nya A nih. Hasilnya katanya Q1, A nih. Ya udah, kita tulis 1. Terus hampanya tetap. Nggak mungkin dong udah hampa atau tuh ada kalimat, ada huruf lagi nih di sini, nggak ada. Jadi dia pasti terus ke bawah hampa terus kan. Emang udah kosong. Terus top stack-nya di sini A kan. Karena tadi yang hasilnya itu A lagi, top stack-nya, ya udah kita tulis lagi A lagi. Sisanya sama nih, tulis lagi. Sisa tumpukannya ya sama, nggak mungkin tahu-tahu ada yang berkurang, tahu-tahu cuma A doang, nggak mungkin. Stack bakal berkurang jika dia mengalami pop yang hampa ini. Oke, lanjut. Sekarang Q1 ke hampa yang top stack-nya B. Ada nggak? Q1 hampa top stack-nya B. Nggak ada kan nih? Kalau nggak ada, kita tulis aja crash. Crash. Terus yang ini juga Q1 ke hampa ke Z0. Oh, ini ada nih. Yang Q1 ke hampa ke Z0. Katanya jawabannya ini. Q2 sama hampa. Sama pop nanti. Ya udah kita tulis aja Q2 sama hampa. Kenapa? Z0-nya nggak ditulis lagi. Karena ini kita mengalami pop nih. Ya kan? Ada pop lagi. Z0-nya nggak ada. Jadi sisa Q2 sama E. Oke, selesai. Terus Q1. Ini katanya diminta lagi nih. Q1 ke E ke A. Jadi ini salah ya. Sebenarnya tulisannya tuh harusnya, kalau menurut saya kayaknya cuma Q2E doang ini. Terus ini harusnya crash yang buat yang ini nih. Kan Q1 ke A, ke E ke A. Itu maksudnya hampa ini. Q1 ke E ke A nggak ada nih. Dia adanya Z0 doang. Sedangkan ini top stack-nya A. Berarti ini crash nih. Nggak ada, udah selesai. Ya kan? Jadi sisa yang Q2E doang gitu. Terus tadi karena outputnya dia minta startup penerimanya Q2, akhirnya berarti dipenuhi ya, walaupun ini ada crash-crash segala macam kayak gini, kalian jangan tertipu. Lihat aja berakhir di mana. Kalau dia berakhir di Q2, oke, berarti diterima. Lanjut, yang paling terakhir. Ini ada kalimat BBAA. Seperti biasa, Q0, Z0. Kalimatnya BBAA. Oke, terus lanjut Q0 ke B nih sekarang. Q0 ke B. Dengan top stack-nya Z0. Q0 ke B, top stack-nya Z0. Aduh, ini kotor banget. Saya hapus dulu. Lanjut lagi. Q0 ke B ke Z0. Berarti yang ini kan, nih, yang banyak ini ya. Berarti kita tulis Q0 dulu. Kan ini Q0 nih. Q0. Terus top stack-nya yang awalnya Z0 jadi B nih. Ya udah tambahin aja B. Kalimatnya udah sisa BA doang kan nih. Terus untuk yang kanannya Q1 sama Z0. Oke, tulis Q1 Z0. Dia nggak ada top stack lagi. Top stack-nya emang udah Z0 dari awal. Terus kalimatnya sama BA juga. Lanjut, Q0 ke B sekarang. B-nya yang mau dihilangin. Q0 ke B mana nih? Tapi yang top stack-nya B. Q0 ke B, B. Ini kan, nih. Ya udah kalian tulis Q0, terus BB ternyata nih. Awalnya kan top stack-nya udah B. Ini dia minta top stack-nya B lagi, ada B lagi. Jadi ya udah kita tulis samain lagi B. Top stack-nya tetap sama sebenarnya, tapi tetap aja dia mintanya BB, jadi double B-nya. B, terus ininya sama BZ0 juga. Oke. Untuk kalimatnya udah sisa yang A doang. Jadi baru yang kiri nih, yang kanannya juga harus kalian lihat dengan yang ini walaupun satu nih, tapi kalian harus lihat sesuaikan kiri dan kanannya juga harus disesuaikan semua. Ini dia katanya Q1 ke B. Kita tulis Q1, terus ini top stack-nya ke B. Oh ya udah, karena dari awal masih top stack-nya masih B, kita tulis lagi aja sama. Hurufnya sama, udah sisa AA nih kayak yang ini.
Sekarang kita mau yang ini nih, bahas yang ini. Q1 ke B, Z0. Ada nggak di sini? Q1 ke B, Z0. Nggak ada kan? Adanya yang ke B itu cuma ke B. Berarti crash. Selesai dia. Udah crash. Lanjut. Yang Q0 ke huruf A nih. Mau ngilangin yang ini. Yang top segnya B. Q0 ke A ke B. Mana? Ini ya. Nih. Sekarang yang ini kita. Q0 A B. Oke, kita tulis Q0 yang awalnya top segnya B, BBZ0 nih segnya. Jadi AB sekarang. Tambahin A lagi, sisanya tulis sama. Kayak yang atas. Hurufnya udah sisa A. Terus, udah katanya ada yang kanannya nih. Q1, B. Q1, B. Harusnya sih ini, menurut saya, tambahin lagi nih. Q1, terus hurufnya A, harusnya. Q1, A, B. Kan ini B. Udah, jadi B, Z0. Harusnya ya. Q1, A, B, Z0. Oke, terus yang ini. Sekarang kita lihat. Q1 ke A. Q1 ke A dengan top segnya B. Ada nggak? Q1 ke A top segnya B. Oh, nggak ada nih. Katanya hasilnya cuma A nih. Nggak ada yang top seg ke B. Kecuali inputnya B. Ya udah, berarti ini crash. Kalau crash gimana? Ya udah, tulis aja crash. Udah. Ini juga jadi hilang kan. Pokoknya crash udah selesai aja. Nggak dilanjutin lagi. Sekarang lanjut yang ini. Q0 ke A dengan top segnya A. Q0 ke A, top segnya A. Mana? Ini kan, nih. Sekarang yang nomor 3. Ini kalian bisa nih, kalian tambahin di sini angka 3, biar kalian nggak lupa. Q0 yang ke A. Q0 yang ke A ini. Terus, katanya dia outputnya nanti AA. Segnya, top segnya jadi AA. Berarti yang awalnya udah ada A, ya udah kita tambahin aja top segnya A. Terus ininya sama nih, BBZ0-nya samain. Ini udah sisa Q0. Udah sisa hampa, karena A-nya kan tadi yang kita bahas udah hilang. Terus yang kanannya lagi, Q1, A. Ya udah Q1, katanya minta top segnya A, bukan kayak tadi AA. Dia A, sedangkan dari awal top segnya udah A kan. Ya udah, samain kayak yang sebelumnya. Dan huruf kalimatnya juga udah sisa hampa doang. Ya udah, yang terakhir, Q0 ke A. Q0 yang ke A, mana? Enggak, Q0 ke hampa, baru ke A. Berarti yang ini nih. Top segnya kan A. Ini hampa. Oke, katanya Q1, A nih. Q1, A. Karena dari awal dia udah top segnya A, kita tulis samain kayak yang atas kan. Berarti A, B, B, Z0 nih, sama. Terus yang ininya, Q1 ke 0, terus ke A. Q1 ke 0, ke A, nggak ada, adanya ke Z0. Berarti dia langsung crash nih, hilang. Kalau yang ke crash hilang nih, udahlah, selesai, nggak usah dibahas lagi. Ternyata berakhir di sini. Terus kita lihat lagi, Q1 ke E, ke A. Ini kan A. Top segnya nggak ada, adanya Z0. Udah ya, selesai. Karena dia udah crash juga, sama aja. Jadi untuk soal ini jawabannya crash gitu. Ini sebenarnya mau ada tambahan ini apa enggak juga endingnya crash ternyata. Jadi ya udah. Nah, ini untuk LA kalian bikin kayak gini. Kalian masukin tabelnya sama, terus masukin kalimatnya kalian bebas pilih minimal 4 karakter atau nggak saya batasin, lupa. Kalian bikin satu diterima, satu yang crash. Yang tadi yang deterministik juga sama gitu ya. Memang yang non-deterministik agak susah, sehingga untuk kisi-kisi ujian, saya samain aja nih kayak yang kakaknya sebelumnya. Jadi cuma sampai deterministik, yang non nggak usah. Ya, nanti kalian pelajari ini. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Tapi ini enggak nih, kayaknya saya mau bikin banyak banget soalnya, biar kalian bisa beda-beda ngerjainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.